kembali lagi bersama saya Freli Rahmawati dalam Bincang Teras Pembauran. Kali ini saya ditemani langsung oleh Ibu Hajah Zahria Subagio dari Persatuan Ibu-Ibu Bangka Belitung. Betul Ibu? Selamat datang. Selamat sore ya Bu ya, siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Gimana kabar, sehat Bu? Alhamdulillah saya sehat, diberi kesehatan untuk bisa bergerak lebih leluasa. Masih energik sekali Ibu dari Ya alhamdulillah, semuanya bagaimana niat hati kita ya, karena masyarakat banyak memerlukan kita. ya. Ibu kan ini selaku dari Persatuan Ibu-Ibu Bangka Belitung Bu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui saat ini kita sudah hampir memasuki 2 tahun masa pandemi COVID-19. Tentu banyak sekali permasalahan yang menyangkut kehidupan lah ya Bu ya. Banyak sekali banyak adaptasi-adaptasi baru di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, gerakan apa sih Bu selaku persatuan dari Ibu-Ibu Bangka Belitung yang Ibu lakukan gitu? Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Jadi kami itu terdiri dari ibu-ibu di atas usia, ibu-ibu yang sudah tidak memikirkan lagi untuk bekerja di luar, sehingga kami membesarkan pikiran kami untuk bagaimana membuat bahagia masyarakat kita yang terdampak oleh pandemi. Di antaranya dengan mematuhi prokes, kami sangat menuruti aturan pemerintah. Kami selalu adakan kontak dengan kantor badan penghubung, di mana kami bisa bergerak untuk menyalurkan bantuan dan menemui mereka yang butuh perhatian di kala sakit. Ya, karena banyak sekali pasien sakit dari Kepulauan Bangka Belitung mendapat rujukan dari sana, dari rumah sakit di daerah untuk berobat ke Jakarta. Berarti langsung ya bisa langsung menampung gitu ya dari. Insya Allah, alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita berbagi kasih. Mereka itu merasa senang kalau didatangi karena bisa berbicara daerahnya, karena bisa merasa diperhatikan, walaupun kalau dinilai dengan nominal tidak seberapa, tapi justru kedatangan kita itu membuat mereka bahagia. Ada yang curhat, ada yang mengatakan saya mau berobat tapi ongkosnya nggak ada. Nah, kita cari di situ solusinya bagaimana. Mereka sudah dikirim dari daerah dengan apa yang mereka miliki, dan biasanya yang dikirim itu orang yang perekonomiannya di bawah. Kalau orang mampu kan tidak melalui bantuan pemerintah, sehingga toh tidak tertutup kalau informasi-informasi yang diperlukan bagi orang-orang yang mampu pun untuk di Jakarta ini, kita akan bantu mengarahkan mereka bagaimana yang paling baik untuk mendapat bantuan. Itu kan ranahnya lebih ke kesehatan lah Bu ya, untuk bantuan bagi ibu-ibu. Betul. Mungkin kaum milenial juga masuk Bu ya dalam satu hal itu. Sebenarnya kami ini juga bergerak bersama anak-anak IKBA tadi, Ikatan Siswa Bangka, Ikatan Mahasiswa Belitung. Jadi ada IKPB, ada ISBA. Jadi kalau kita ada kegiatan memerlukan anak muda yang butuh angkat-angkat segala macam, butuh tenaga, kami akan membawa mereka 2-3 orang dengan kepatuhan prokes tadi. Jadi kami ibu-ibu ini sesuai dengan naluri kami berbagi empati, kami mengumpulkan, tidak mempengaruhi pemerintah, kami berkumpul dengan dana kami yang ada, iuran-iuran yang kami kumpulkan, sehingga kami dapat membantu. Kami ada 8 rumah singgah di sini, karena provinsi kita itu ada 6 kabupaten, 1 kota, sehingga kami pernah berbagi. Kami datangin itu satu-satu, apa tujuannya, bukan hanya saya sendiri yang tahu tempat itu dan berkenalan dengan mereka, sehingga rekan-rekan saya sesama ibu-ibu itu kan bisa alih generasi. Apabila saya tidak di tempat, mereka tetap bisa mengerjakannya. Jadi sehingga saya tuntun mereka itu ke tempat, ke rumah-rumah singgah tadi. Suatu hari nanti saya ajak. Terima kasih Bu. Iya, karena di sana ada 6 kabupaten, 1 kota, semua mempunyai rumah
Sehingga ditanggung langsung dari pemerintahan mereka sendiri dan aneka ya fasilitasnya tentu masing-masing daerah lain-lain. Berarti relasi ataupun komunikasi yang dibangun dengan warga yang tersebar, warga Bangka Belitung yang tersebar di Jabodetabek Ban itu erat Bu ya? Selalu kami jalin dan Selalu adakan jalin. kontak dan tidak tertutup. Sumbangan itu datang dari warga Kepulauan Bangka Belitung yang berdiam di luar negeri. Ya, mereka selalu diam. Nah selain itu Bu, menyentuh langsung lah ya? Iya betul, Berarti kita juga langsung. memperkuat jaringan-jaringan dengan keluarga-keluarga, dengan teman sekolah Iya. yang mereka sudah bisa berbagi walaupun tinggal di luar negeri. Nah, ada nggak sih Bu gerakan dari ibu-ibu persatuan ini selain menyentuh langsung untuk membantu, memberikan bantuan secara langsung, gimana caranya membuat si perempuan ini bisa juga loh berjiwa kreatif gitu Bu? Betul, itu betul Biar sekali. bisa bertahan hidup gitu Iya, ya. betul. Di samping itu kami meningkatkan pengetahuan tentang kuliner. Suatu saat kami membuat festival festival kuliner Bangka Belitung di Anjungan Taman Mini yang dihadiri bukan hanya masyarakat kami saja, juga dari 34 provinsi itu berkesempatan hadir melihat keunikan kuliner kita. Jadi UMKM-nya juga ikut di situ. Kami mengadakan atas biaya kami dan dibantu lokasi oleh fasilitas tempat, oleh kantor badan penghubung. Itu di masa pandemi ini Bu? Iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Tapi waktu saat pandemi mereka sudah berkreasi dengan iya. secara online. Nah di situ mereka memperkenalkan produknya apa saja. Nanti suatu hari saya ingin kenalkan makanan khas kami. Iya. Ya pasti harus dikenalnya. Itu diantaranya ada yang menjadi khas juga kita di perantauan ini juga diperlukan perlengkapan untuk menempuh hidup baru ya. Oh iya. Ya tata adatnya, Seserahan dandannya, ya, Bu, ya. hiasannya, dan juga pelaminan atau kain-kain khas kita dari daerah, karena kita merupakan pusat untuk dihubungi di mana bisa mendapatkan itu. Nah itu kan gerakan yang memang terbangun sudah lama ya Bu ya, baik sebelum pandemi juga gitu. Oh sudah lama. Sudah lama. Nah pada saat pandemi ini gitu, ini kan banyak ruang-ruang yang memang terbatas. Nah yang Ibu rasakan kesulitan apa sih Bu untuk bisa menggerakkan perempuan-perempuan Bangka Belitung yang menyebar di seluruh Pulau Jawa? Memang pandemi itu membawa kendala bagi gerakan kita, namun kita pandai menyiasati dengan kekuatan yang minim dan potensial. Jadi kami itu tetap bergerak dengan kekuatan yang ada. Jadi kami punya dana seberapapun ada, kami berbagi, kami antar. Kami difasilitasi kendaraan untuk mengantar ke rumah-rumah yang menampung pasien tadi. Jadi di samping itu, seperti ibu-ibu UMKM itu, mereka tetap berproduksi. Bisa dilihatkan ya, nanti di online itu mereka menawarkan es kacang. Itu hal-hal kecil tapi dicintai oleh masyarakatnya, dan juga bukan masyarakat Bangka Belitung saja, mereka yang pernah tinggal di Bangka Belitung akan merindukan hal-hal seperti itu. Begitu. Nah Bu, untuk proyeksi ke depan, kira-kira Ibu akan membuat apa nih Bu pasca pandemi COVID-19? Wah, banyak sekali yang tertunda kemarinnya, seperti halal bihalal. Itu ada macam-macam. Kami itu rutin mengadakan buka puasa bersama itu untuk masyarakat Bangka Belitung yang ada di perantauan. Bukan hanya Jabodetabek. Kalau mereka tiba-tiba melapor sedang transit di Jakarta, boleh nggak datang? Boleh. Ya, jadi kami tampung sampai 500 orang. Di samping dana dari kami ibu-ibu sendiri, kami juga dibantu oleh kantor penghubung. Ya, di situ harmoninya kami, bahwa dimanapun kita berada, kita masih bisa berbuat baik. Ya, jadi ibu-ibu juga kalau kumpul banyak hal-hal produktif yang dilakukan. Betul, ya Bu ya, tidak ya. hanya
arisan kocok gitu kan Bu? Ya, ya betul. Pembicaraan orang bahwa ibu-ibu itu sepertinya orientasinya ke arisan saja, itu sebenarnya beda. Kita harus kreatif ya. Begitu. Terima kasih Ibu ini atas penjelasan perihal gerakan yang Ibu lakukan selaku dari Persatuan Ibu-Ibu Bangka Belitung. Cuman saya agak penasaran perihal promosi Bangka Belitung nih Bu. Kira-kira untuk yang bisa digarap oleh kawan-kawan perempuan di Bangka Belitung ini apa ini Bu? Oh, banyak sekali, diantaranya ya fashion show. Fashion show dengan hasil produk dari daerah kita sendiri, yaitu kami memperkenalkan kain cual. Kain cual. Kalau di Sumatera Selatan itu songket. Kalau di kami itu kami bilangnya kain cual karena lebih sedikit benang emasnya. Itu emang dari bahan dari sana? Benangnya benang impor itu ditenun sendiri. Yang menggunakan waktu ditenun itu sampai 6 bulan. Wah, lumayan. Betul, itu memang kain eksklusif. Jadi Nilainya dipakai tinggi juga ya, nilainya tinggi dan memang tertentu ya, punya waktu-waktu tertentu digunakan. Di samping itu juga anak-anak muda ini sangat kreatif. Mereka di samping kuliah juga, mereka ada yang berdagang seperti bubur Bangka, mie Bangka, dan martabak Bangka. Tapi kami suka selalu perhatikan mereka jangan sampai pelajaran tertinggal. Tapi ya syukurlah mereka pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan mereka selesai. Karena tolak ukurnya dengan keponakan sendiri. Boleh berjual apapun secara online, tapi kalian tetap belajar. Nah Bu, yang menarik, biasanya kan kita kenal banyaknya martabak Bangka ya Bu ya. Tadi Ibu menyinggung mie Bangka dan juga bubur tadi. Bubur Bangka. Berarti emang banyak potensi Bangka ini yang memang belum kita ketahui dan perlu dipromosikan gitu. Yang sangat perlu dipromosikan. Ini sebenarnya di samping kegiatan ibu-ibu ya, secara pemerintahan kantor Badan Penghubung itu sudah membuat beberapa kali kerjasama dengan pemerintahan daerah di DKI, Jakarta Selatan. Waktu itu diadakan di Pondok Indah ya, Mall 2 ya, mengenai memperkenalkan film martabak tadi dan promosi kuliner. Di situ dimunculkan beberapa kuliner. Berarti kuliner menarik di sana Bu? Oh, sangat menarik, beda. Makanannya asli khas olahan dari laut. Ada yang olahan berbentuk kering, ada yang bentuk fresh, langsung dimakan pada saat itu. Selain kuliner, apa lagi nih Bu potensi dari Bangka Belitung? Pariwisata tentu pastinya. Kami juga di samping, saya juga adalah pengurus Ikatan Ibu Sumatera Bagian Selatan. Sekarang ini periode yang lalu saya yang pegang sebagai ketua, namun periode ini sudah diganti ke provinsi selanjutnya, yaitu Sumatera Selatan. Jadi kami 5 sumbaksel itu, 5 provinsi, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. 5 itu kami bergandengan tangan bersama-sama menjalankan Ikatan Ibu-Ibu Sumatera Bagian Selatan itu yang didirikan. Pendirinya adalah almarhumah Ibu Markona Harun Sohar, dulu Panglima di Sumatera, dan Ibu Alamsah Ratu Perwira Negara. Dia berdua sudah almarhum, dan sehingga kami diamanahkan untuk meneruskan itu. Dan di sana ajang kita promosi. Dan saya sudah berkali-kali mengundang kawan-kawan untuk datang ke Bangka Belitung, baik di Bangka maupun di Belitung, karena kami ada adat Melayu di Bangka itu disambut secara adat, dan mereka bisa melihat bagaimana tata cara adat di Bangka dan di Belitung. Menarik ya Bu ya. Banyak hal yang bisa diceritakan. Ada kesempatan untuk bisa ke Bangka Belitung. Iya, lihat langsung. banyak peninggalan masa Belanda dulu kan. Di sana dulu ada perusahaan tinnya yang Belanda bangun di sana 300 tahun yang lalu, dan manfaatnya sampai sekarang.
Jadi bagaimana kami mempromosikan pariwisata lebih banyak agar tidak hanya menjadi tambang. Baik Bu, terakhir nih Bu, perihal tadi kita potensi banyak, kuliner oke, kain juga oke gitu ya Bu ya. Nah untuk proyeksi juga udah ya Bu, akan melangsungkan fashion show harapannya mungkin ke depan Ibu ya. Ya, banyak hal. Maksudnya saya bisa bergabung dengan 5 provinsi tadi. Sekarang saya sudah jajaki di dalam keadaan COVID ini, kami dengan terbatas tetap hadir. Jadi saya harus tetap belajar, mempelajari bagaimana kami mengerahkan agar kami tampil setara. Walaupun provinsi terakhir, tapi kami tetap bahwa kami harus eksis. Nah, Ibu kan begitu semangat banget nih ya Bu ya, selaku perempuan di usia yang memang sudah tidak muda lagi gitu. Tapi semangatnya masih sangat muda gitu. Apa nih Bu pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk para milenial, untuk perempuan, generasi perempuan selanjutnya agar bisa menjadi sosok-sosok penerus Ibu juga gitu? Ini sebenarnya ya, kita harus learning by doing. Tunjukkan bahwa kita memperhatikan budaya kita. Ini loh yang harus kita teruskan. Di mana anak-anak muda sekarang, buat mereka itu hal-hal mustahil lah untuk menjalankan segalanya itu. Namun kalau kita tunjukkan bahwa ini loh manfaatnya. Pertama, pergaulan. Terus kita tampilkan apa yang ada di daerah kita. 3, bila daerah kita terkenal, kita bisa membantu perekonomian dasar. Bila ada kunjungan 1, 2, 3 hari, tentunya ada oleh-oleh yang akan dibawa dan di sana membantu perekonomian baik dari ibu nelayan, istri-istri nelayan itu kan memproduksi hasil laut itu. Sangat penting Sangat penting, ya, Bu, ya? iya betul. Dan perlu diingat loh, tanaman yang dihasilkan dari tanah yang mengandung timah itu baik-baik hasilnya. Nanasnya manis dan buah alpukatnya pulen. Itu yang saya tidak bisa temukan di daerah lain. Sombong ya. Cinta tanah air, cinta Ibu Pertiwi. Iya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas bincang-bincangnya, sharing perihal pengalaman, terus juga sudah menyampaikan pesan untuk para kaum milenial agar bisa seperti Ibu masih semangat banget untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di Bangka Belitung. Itu saja dari saya, Frey Rahmawati, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Bu.